Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Fiksan Nur Rahim, NIM E 2019-3035 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian perkenalkan juga teman saya Novi Anggraini dengan NIM E 2019-3018. Yang ketiga itu ada teman saya Lilis Arina Sufiah dengan NIM E 2019-3050. Yang keempat yaitu Siti Maulana Dewi dengan NIM E 2019-3041. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Kita akan membahas tentang 3 kerajaan besar Islam. Nah, yang pertama itu kita akan bahas tentang Kerajaan Turki Utsmani yang didirikan pada tahun 1300 Masehi sampai dengan 1922 Masehi. Nah, jika kita berbicara tentang sejarah Turki Utsmani, pada dasarnya bangsa Turki Utsmani itu berasal dari keluarga Kabay atau dengan nama lain Kayi, salah satu klan dari federasi suku Algas Turki atau suku Koyir Oghuz yang mendiami daerah Turkistan di masa kekuasaan Raja Bigu, karena wilayah mereka bertetangga dengan dinasti Samani dan dinasti Ghaznawi. Lambat laun keturunan Turki ini memeluk Islam. Bangsa Turki ini merupakan bangsa petualang yang memang gemar mengembara, jadi berpindah-pindah tempat atau yang sering kita sebut istilah itu dengan nomaden. Nah, kemudian ketika singgah di Khurasan, mereka menetap dan meminta perlindungan kepada Raja Khwarizmi atau Jalaluddin Mangubirti. Kemudian ketika tentara Mongol menyerang dan menghancurkan dinasti Khwarizmi, bangsa Turki di bawah pimpinan Sulaiman menyingkir dan mengembara menuju Asia Dalam. Di tengah perjalanan, Sulaiman meninggal dunia karena hanyut akibat banjir bandang di sungai Efrat dekat Aleppo pada tahun 1228 Masehi. Nah, rombongan bangsa Turki ini akhirnya terpecah menjadi 2. Sebagian ada yang kembali ke Khurasan dan sebagian lagi sekitar 400 keluarga di bawah pimpinan Ertugrul, yaitu dengan melanjutkan perjalanan menuju Asia Kecil dan bergabung dengan Raja Salajikah atau Alauddin II. Kemudian mereka juga membantu untuk menghadapi peperangan melawan kerajaan Bizantium untuk merebut wilayah perbatasan Syria Asia Kecil. Dan pada akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh pihak Salajikah. Dan Ertugrul pun diberi hadiah Sobut, yaitu wilayah di perbatasan Bizantium. Hasil jarahan ini serta memberikan wewenang untuk mengadakan ekspansi. Nah, kemudian Ertugrul juga membangun daerah tersebut dengan Sukut atau Suyut sebagai ibu kotanya. Nah, kemudian masuk pada masa pemerintahan berikutnya, yaitu masa pemerintahan Utsman. Nah, setelah Ertugrul meninggal dunia, kepemimpinan itu dilanjutkan oleh putranya Utsman. Putra Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Sebagaimana ayahnya, ia banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Broesa. Nah, pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Nah, kerajaan Saljuk Rum ini kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil yang kemudian dimanfaatkan Utsman untuk menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Sebagai penguasa pertamanya yang adalah Utsman yang sering juga disebut Utsman I. Nah, setelah Utsman I mengumumkan dirinya yaitu sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman tahun 699 Hijriah atau tahun 1300 Masehi. Nah, kemudian masuk pada masa pemerintahan Khan, yaitu tahun 1326 Masehi sampai 1359 Masehi. Nah, pada saat masa pemerintahan Khan, kerajaan Turki Utsmani ini dapat menaklukkan Azmir, kemudian Tawashianli, Uskandar, Ankara, dan Gallipoli. Dan ini adalah bagian benua Eropa yang pertama kali diduduki kerajaan Utsmani. Faktor penting yang mendukung keberhasilan ekspansi adalah keberanian, keterampilan, dan kekuatan militer yang sanggup bertempur kapanpun dan di mana saja. Bahkan juga untuk pertama kalinya, kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasi dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Ketika itu pasukan tempur yang besar sudah terorganisasi. Pengorganisasian yang baik, taktik, dan strategi tempur militer Utsmani
berlangsung tanpa halang berarti. Namun tidak lama setelah kemenangan tercapai, kekuatan militer yang besar ini dilanda kekisruhan. Kesadaran prajuritnya menurun. Mereka merasa dirinya sebagai pemimpin-pemimpin yang berhak menerima gaji. Akan tetapi keadaan tersebut segera dapat diatasi oleh Orhan dengan jalan mengadakan perombakan besar-besaran dalam tubuh militer. Jadi perlu diingat bahwasanya pada masa Orhan ini faktor penting yang mendukung keberhasilannya yaitu adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan dan di mana saja. Kemudian masuk pada masa pemerintahan Murad I, yaitu pada tahun 1359 Masehi sampai dengan 1389 Masehi. Nah, ketika Murad I itu mengganti Orhan berkuasa, selain memantapkan keamanan dalam negeri, ia melakukan peluasan daerah ke benua Eropa. Ia dapat menaklukkan Adrianopel yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru. Makedonia, Sofia, Salonia, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Merasa cemas terhadap kemajuan ekspansi kerajaan ini ke Eropa, Paus mengobarkan semangat perang. Sejumlah besar pasukan sekutu Eropa disiapkan untuk mundur Turki Utsmani. Pasukan ini dipimpin oleh Sigismund Raja Hungaria. Masuk pada masa pemerintahan Bayezid I, yaitu pada tahun 1389 sampai 1403 Masehi. Nah, Sultan Bayezid I ini pengganti Murad I yang dapat menghancurkan pasukan sekutu Kristen Eropa tersebut. Peristiwa ini merupakan catatan sejarah yang amat gemilang bagi umat Islam. Ekspansi kerajaan Utsmani sempat terhenti beberapa lama ketika ekspansi diarahkan ke Konstantinopel. Kerajaan Mongolan dipimpin Timur Leng melakukan serangan ke Assyria. Pertempuran hebat terjadi di Ankara tahun 1402 Masehi. Tentara Turki Utsmani mengalami kekalahan. Bayezid bersama putranya Musa tertawan dan wafat dalam tawanan tahun 1403 Masehi. Baik, kemudian lanjut pada masa pemerintahan Muhammad I, yaitu dari tahun 1403 Masehi sampai 1421 Masehi. Kekalahan Bayezid di Ankara membawa akibat buruk bagi Turki Utsmani. Penguasa Saljuk di Asia Kecil melepaskan diri dari genggaman Turki Utsmani. Wilayah Serbia dan Bulgaria juga memproklamasikan kemerdekaan. Dalam pada itu, putra-putra Bayezid saling juga berebut kekuasaan. Suasana buruk ini baru berakhir setelah Sultan Muhammad I dapat mengatasinya. Sultan Muhammad berusaha keras menyatukan negaranya dan mengembalikan kekuatan dan kekuasaan seperti sedia kala. Masa pemerintahan Murad II yaitu dari tahun 1421 Masehi sampai 1451 Masehi. Nah, setelah 10 tahun perebutan kekuasaan terjadi, akhirnya Muhammad berhasil mengalahkan saudara-saudaranya. Usaha Muhammad yang pertama kali ialah mengadakan perbaikan dan meletakkan dasar-dasar keamanan dalam negeri. Nah, sama seperti pemerintahan Muhammad juga kemudian yang diteruskan oleh Murad II, usahanya ini sama, yaitu meneruskan usaha yang sudah dikembangkan oleh Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Anggraini, NIM E 2019-3018. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Fiksan. G. Masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih atau Muhammad II bin Murad II tahun 1451 sampai 1481 Masehi. Setelah Sultan Murad II meninggal dunia, pemerintahan kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh putranya Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih, sang penakluk. Ia diberi gelar Al-Fatih karena dapat menaklukkan Konstantinopel yang sudah lama ditunggu-tunggu umat Islam sesuai yang dijanjikan Rasulullah. Tentara Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat wajib dan separuh dari mereka tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sejak beliau. Hanya Muhammad Al-Fatih saja yang tidak pernah meninggalkan sholat wajib, tahajud dan rawatib sejak beliau hingga kematiannya. Muhammad Al-Fatih dianggap sebagai pembuka pintu bagi perkembangan Islam. 3 alasan Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel.
1. Dorongan iman kepada Allah dan semangat perjuangan berdasarkan hadis Nabi Muhammad untuk menyebarkan ajaran Islam. 2. Kota Konstantinopel sebagai pusat kemegahan bangsa Romawi. 3. Negerinya sangat indah dan letaknya yang strategis untuk dijadikan pusat kerajaan. H. Sultan Bayazid II 1481 sampai 1512 Masehi. I. Masa pemerintahan Salim I. Ketika Sultan Salim I naik tahta, ia mengalihkan perhatian ke arah timur dengan menaklukkan Persia, Syria, dan dinasti Mamalik di Mesir. J. Masa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni. Usaha Sultan Salim I ini dikembangkan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni untuk mengatur urusan pemerintahan negara. Di masa Sultan Sulaiman I disusun sebuah kitab undang-undang atau kanun. Kitab tersebut diberi nama Multaqa Al-Abur yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Karena jasa Sultan Sulaiman I yang amat berharga ini, di ujung namanya ditambah gelar Al-Qanuni. Pada masa Sulaiman ini, di kota-kota besar dan kota-kota lainnya banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, makam, jembatan, saluran air, villa, dan pemandian umum. Disebutkan bahwa buah dari bangunan itu dibangun di bawah koordinator Sinan, seorang arsitek asal Anatolia. K. Masa pemerintahan Salim II. Setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat, kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki fase kemundurannya. Akan tetapi, sebagai sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat, kemunduran itu tidak langsung terlihat. Sultan Sulaiman Al-Qanuni diganti oleh Salim II. Di masa pemerintahannya terjadi pertempuran antara armada laut kerajaan Utsmani dengan armada laut Kristen. Dalam pertempuran ini, Turki Utsmani mengalami kekalahan yang mengakibatkan Tunisia dapat direbut oleh musuh. Baru pada masa sultan berikutnya, Sultan Murad III, pada tahun 1575 Masehi, Tunisia dapat direbut kembali. Masa pemerintahan Murad III. Sultan Murad III berkepribadian jelek dan suka memperturutkan hawa nafsunya. Namun kerajaan Utsmani pada masanya berhasil menyerbu Kaukasus dan menguasai Tiflis di Laut Hitam. Merampas kembali Tab, ibu kota Safawi, menundukkan Georgia, mencampuri urusan dalam negeri Polandia, dan mengalahkan gubernur Bosnia pada tahun 1593 Masehi. Namun kehidupan moral sultan yang jelek menyebabkan timbulnya kekacauan dalam negeri. Masa pemerintahan Muhammad III. Kekacauan ini makin menjadi-jadi dengan tampilnya Sultan Muhammad III yang membunuh semua saudara laki-lakinya berjumlah 19 orang dan menenggelamkan janda-janda ayahnya sejumlah 10 orang demi kepentingan pribadi. Dalam situasi yang kurang baik itu, Austria berhasil memukul kerajaan Utsmani. Masa pemerintahan Ahmad I. Sultan Ahmad I sempat bangkit untuk memperbaiki situasi dalam negeri, tetapi kejayaan kerajaan Utsmani di mata bangsa-bangsa Eropa sudah mulai memudar. Masa pemerintahan Mustafa I. Sesudah Sultan Ahmad I, situasi semakin memburuk dengan naiknya Mustafa I. Karena gejolak politik dalam negeri tidak bisa diatasinya, Syekh al-Islam mengeluarkan fatwa agar ia turun dari tahta dan diganti oleh Utsman II. Namun yang tersebut terakhir ini juga tidak mampu memperbaiki keadaan. Dalam situasi demikian, bangsa Persia bangkit mengadakan perlawanan merebut wilayahnya kembali.
Kerajaan Utsmani sendiri tidak mampu berbuat banyak dan terpaksa melepaskan wilayah Persia tersebut. Masa pemerintahan Murad IV. Langkah-langkah perbaikan kerajaan mulai diusahakan oleh Sultan Murad IV. Pertama-tama ia mencoba menyusun dan menertibkan pemerintahan. Pasukan Janissary yang pernah menumbangkan Utsman II dapat dikuasainya. Akan tetapi masa pemerintahannya berakhir sebelum ia berhasil menjernihkan situasi negara secara keseluruhan. Pada masa pemerintahan Ibrahim, situasi politik yang mulai membaik itu kembali merosot pada masa pemerintahan Ibrahim karena ia termasuk orang yang lemah. Ibrahim menyangka bahwa kekuatan militernya sudah pulih sama sekali. Karena itu ia menyerbu Hongaria dan mengancam Vienna. Namun perhitungan Ibrahim meleset. Ia kalah dalam pertempuran itu secara berturut-turut. Pada masa-masa selanjutnya, wilayah Turki Utsmani yang luas itu sedikit demi sedikit terlepas dari kekuasaannya, direbut oleh negara-negara Eropa yang mulai bangun. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulana Dewi, NIM E 2019-3041. Saya akan menjelaskan masa pemerintah Mustafa III 1757 sampai 1774 Masehi. Pada tahun 177 Masehi, tentara Rusia mengalahkan armada kerajaan Utsmani di sepanjang pantai Asia Kecil. Akan tetapi, tentara Rusia ini dapat dikalahkan kembali oleh Sultan Mustafa III yang segera dapat mengkonsolidasi kekuatannya. Dan masa pemerintah Abdul Al-Hamid 1774 sampai 1789 Masehi, Sultan Mustafa III diganti oleh saudaranya, Sultan Abdul Al-Hamid, seorang yang lemah. Tidak lama setelah naik tahta di Kutub Kinerja, ia mengadakan perjanjian yang dinamakan Perjanjian Kinerja. Dengan cat ini dua dari Rusia, isi perjanjian itu antara lain, kerajaan Utsmani harus menyerahkan benteng-benteng yang berada di Laut Hitam kepada Rusia dan memberi izin kepada armada Rusia ini melintas selat yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Putih. Kerajaan Utsmani mengakui kemerdekaan Kirman. Perkembangan Turki Utsmani. Turki Utsmani yang didirikan Utsman Ibnu Ertugrul ini selanjutnya diperintah oleh 36 sultan keturunannya. 4 sultan diantaranya paling terkenal dalam penjarahan ke berbagai daerah, yaitu Muhammad II, Bayezid II, Salim I, dan Sulaiman I. Oleh karena itu, masa pemerintah Utsman I sampai Sulaiman dikenal sebagai masa penaklukan dan peluasan daerah kekuasaan. Pemerintah yang dijalankan Turki Utsmani menurut Hitti dan Lapidusio bercorak militer. Sementara itu, Oxford menyebutkan dengan aliansi antara syariat dan militer. Ketika Sultan Salim I berhasil menaklukkan Mesir tahun 1517 Masehi dari tangan pemerintah makhluk Khalifah Abbasiyah terakhir yang bernama Mutawakil menyerahkan jabatan khalifah kepadanya. Sejak saat itu, Turki Utsmani ini samping sebagai sebuah kesultanan sekaligus juga kekhalifahan yang membawa aspek syariat. Sultan Salim I dan sultan-sultan sesudahnya memegang jabatan rang, yakni sebagai sultan khalifah. Jabatan rang tersebut mereka sandang hingga Kamal Atatürk menghapuskannya pada tahun 1924 Masehi. Kemajuan Turki Utsman ada 4. Yang pertama, bidang militer dan peluasan wilayah. 2. Bidang pemerintah. 3. Bidang agama dan budaya. 4. Bidang intelektual. Kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani. Faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran dan akhirnya mengalami kehancuran, yakni ada 2. Yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Yang faktor internal ada 7 macam. Yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan. Yang kedua, heterogenitas penduduk. Yang ketiga, kelemahan para penguasa. Yang keempat, budaya pungli. Yang kelima, pemberontakan tentara Janissary. Yang keenam, merosotnya ekonomi.
Yang ketujuh, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Dan kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ada dua macam. Yang pertama, timbulnya gerakan nasionalisme bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki selama berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Kekuasaan Turki atas mereka bermula dari penaklukan dan penyerbuan. Meskipun Turki telah berbuat sebaik mungkin kepada pihak yang dikuasai, mereka beranggapan bahwa Turki adalah orang asing yang menaklukkannya mereka. Ketika Turki melemah, mereka bangkit untuk melemaskan diri dari cengkraman kerajaan tersebut. Yang kedua, terjadinya kemajuan teknologi di barat, khususnya dalam bidang persenjataan. Sementara itu, di Turki terjadi stagnasi ilmu pengetahuan sehingga ketika terjadi kontak senjata antara kekuasaan Turki dengan kekuatan dari Eropa, Turki selalu menderita kekalahan karena masih menggunakan senjata tradisional sedangkan Eropa telah menggunakan senjata modern. Dinasti Safawi 1501 sampai 1732 Masehi. Pendirian dinasti Safawi. Safi al-Adim, pendiri Torekot Safi'ah, menurut satu riwayat adalah keturunan Musa al-Kazim, imam ketujuh Syiah Isna Asyariah. Tarekat ini mengubah gerakan keagamaan menjadi gerakan politik. Gerakan politik yang pertama dilakukan oleh Ismail ibn Haidar 1501 Masehi dengan menaklukkan Anatolia ketika itu berada di bawah kekuasaan Kora Akayunu dan Akuyunu dari Turki. Ismail ibn Haidar adalah khalifah pertama dinasti Safavi dan menjadikan Syiah sebagai madhab resmi negara. Persiapan antara Safawi dengan Turki Utsmani ditandai dengan perang berkepanjangan. Perang berlangsung selama kepemimpinan Ismail Tamzab, Ismail dan Muhammad Qudabda. Akhirnya Abbas melakukan perjanjian dengan Turki Utsmani. Dengan perjanjian itu Abbas harus menyerahkan Azerbaijan, Gorkiah dan sebagai khuziat kepada Turki Utsmani. Dan kepemimpinan Abbas berjanji tidak akan menghina tiga khalifah yang pertama dalam khutbah Jumat. Masa pemerintah Abbas merupakan zaman keemasan dinasti Safawi dan sebagai khuziat kepada Turki Utsmani. Dan kepemimpinan Abbas berjanji tidak akan menghina tiga khalifah yang pertama dalam khutbah Jumat. Masa pemerintah Abbas merupakan zaman keemasan dinasti Safawi. Kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani. Faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran dan akhirnya mengalami kehancuran, yakni ada dua. Yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Yang faktor internal ada 7 macam. Yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan. Yang kedua, heterogenitas penduduk. Yang ketiga, kelemahan para penguasa. Yang keempat, budaya pungli. Yang kelima, pemberontakan tentara Janissary. Yang keenam, merosotnya ekonomi. Yang ketujuh, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Dan kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ada dua macam. Yang pertama, timbulnya gerakan nasionalisme bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki selama berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Kekuasaan Turki atas mereka bermula dari penaklukan dan penyerbuan. Meskipun Turki telah berbuat sebaik mungkin kepada pihak yang dikuasai, mereka beranggapan bahwa Turki adalah orang asing yang menaklukkannya mereka. Ketika Turki melemah, mereka bangkit untuk melemaskan diri dari cengkraman kerajaan tersebut. Yang kedua, terjadinya kemajuan teknologi di barat, khususnya dalam bidang persenjataan. Sementara itu, di Turki terjadi stagnasi ilmu pengetahuan sehingga ketika terjadi kontak senjata antara kekuasaan Turki dengan kekuatan dari Eropa, Turki selalu menderita kekalahan karena masih menggunakan senjata tradisional sedangkan Eropa telah menggunakan senjata modern. Dinasti Safawi 1501 sampai 1732 Masehi. Pendirian dinasti Safawi. Safi al-Adim, pendiri Torekot Safi'ah, menurut satu riwayat adalah keturunan Musa al-Kazim, imam ketujuh Syiah Isna Asyariah. Tarekat ini mengubah gerakan keagamaan menjadi gerakan politik. Gerakan politik yang pertama dilakukan oleh Ismail ibn Haidar 1501 Masehi dengan menaklukkan Anatolia ketika itu berada di bawah kekuasaan Kora Akayunu dan
Uyunu dari Turki. Ismail ibn Haidar adalah khalifah pertama dinasti Safavi dan menjadikan Syiah sebagai madhab resmi negara. Persiapan antara Safawi dengan Turki Utsmani ditandai dengan perang berkepanjangan. Perang berlangsung selama kepemimpinan Ismail Tamzab, Ismail dan Muhammad Qudabda. Akhirnya Abbas melakukan perjanjian dengan Turki Utsmani. Dengan perjanjian itu Abbas harus menyerahkan Azerbaijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Arina Sulfia, NIM E2019-3050. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Ula mengenai dinasti Safawi. Kemajuan dinasti Safawi menurut Marsal yang dikutip Jaih Mubarok, pada zaman Khuzabandah, Isfahan memiliki 162 masjid, 48 perguruan, 162 karanvansarais, dan 213 tempat pemandian umum yang hampir seluruhnya dibangun oleh Abbas I dan penggantinya Abbas II. Pada tahun 1510 Masehi, sekolah seni lukis di timurlah dipindahkan di Herat ke Tibris. Di sekolah ini diterbitkan buku Syahnameh atau buku tentang raja-raja yang memuat lebih dari 250 lukisan. Ulama yang muncul pada zaman Safawi di Persia ialah Baha al-Din al-Amili, Sadr al-Din al-Shi, Muhammad Bagir ibnu Muhammad Damad. Lanjut pada poin ketiga, yaitu kemunduran dan kehancuran dinasti Safawi. Setelah Abbas I, dinasti Safawi mengalami kemunduran. Sulaiman pengganti Abbas I melakukan penindasan dan pemerasan terhadap ulama Sunni dan memaksakan ajaran Syiah kepada mereka. Penindasan semakin parah terjadi pada zaman Sultan Hussein, pengganti Sulaiman. Penduduk Afgan saat itu bagian dari Iran dipaksa untuk memeluk Syiah dan ditindas. Penindasan ini melahirkan pemberontakan yang dipimpin oleh Muhammad Khan atau Amir Hadahar, sehingga berhasil menguasai Herat, Musyahad, dan kemudian merebut Isfahan pada tahun 1772 Masehi. Setelah itu, Safawi diserang oleh Turki, Utsmani, dan Rusia. Wilayah Armenia dan beberapa wilayah Azerbaijan disebut oleh Turki Utsman. Sedangkan beberapa wilayah provinsi Laut Kaspia di Jilan, Mazandaran, dan Asterabad direbut oleh Rusia. 319 setelah sebagian besar wilayah dikuasai oleh Afgan, Turki, Utsmani, dan Rusia. Nadir Shah dinasti Asfariyah rena mendapat dukungan dari suku Zandi di Iran Barat menundukkan dinasti Safawiyah. Nadir Shah atau bergelar Shah Iran memandukan Sunni Syiah untuk mendapat dukungan dari Afgan dan Turki Utsmani. Dinasti Safawi pimpinan Nadir Shah kemudian ditaklukkan oleh dinasti Qajar. Lanjut, dinasti Mughal. Pendiri dinasti Mughal Ibrahim Lodi atau cucu Sultan Lodi, Sultan Delhi terakhir, memenjarakan sejumlah bangsawan yang menentangnya. Hal itu memicu pertempuran antara Ibrahim Lodi dengan Zahiruddin Babur atau cucu Timur Leng di Panipaz pada tahun 1526 Masehi. Ibrahim Lodi terbunuh dan kekuasaannya berpindah ke tangan Babur. Sejak itulah berdiri dinasti Mughal di India dan Delhi dijadikan ibu kota. Perkembangan politik dan ilmu pengetahuan itu sendiri setelah meninggal Zahiruddin Babur digantikan oleh anaknya, yaitu Nasiruddin Humayun pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Kemudian Nasiruddin Humayun digantikan oleh anaknya Akbar Khan pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Pada zamannya dinasti Mughal mencapai puncak kejayaan. Akbar Khan menjalankan pemerintah dengan sistem militeristis. Pemerintahan pusat dipimpin oleh raja, pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala komandan, dan pemerintahan sub daerah dipimpin oleh komandan.
Akbar menerapkan sistem politik sul ekul atau toleransi universal, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa derajat semua penduduk adalah sama. Akbar pun membentuk din ilahi dan mendirikan mansabahari atau lembaga pelayanan umum yang berkewajiban menyiapkan segala urusan kerajaan, termasuk menyiapkan sejumlah pasukan. Kemajuan yang dicapai Akbar masih dapat dipertahankan oleh 3 sultan berikutnya, yaitu Jehangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Kemantapan di bidang politik membawa kemajuan pada bidang lain seperti ekonomi dengan mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, hasilnya diekspor ke Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara. Bidang seni dan budaya pun berkembang seperti karya sastra, gubahah, penyair istana yang berbahasa Persia maupun India. Hasil kemajuan tersebut misalnya karya besar berjudul Mafat yang mengandung pesan kebajikan jiwa manusia, hasil karya penyair terkenal yang Malik Muhammad Jayazi. Karya Ahbar. Nama dan ini Ahbari memaparkan sejarah kerajaan Mughal berdasarkan figur pemimpinnya, hasil karya sejarawan Abu Fad pada masa Aurangzeb. Kemunduran dan kehancuran dinasti Mughal itu sendiri terjadi ketika Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Kekuasaan politiknya mulai merosot, sukses kepemimpinnya di tingkat pusat menjadi ajang perebutan. Gerakan separatis Hindu dan India Tengah, Sikh di belahan utara dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Sementara itu, para pedagang Inggris untuk pertama kalinya diizinkan oleh Jehangir menanamkan modal di India yang didukung oleh kekuatan bersenjata menjadi semakin kuat, menguasai wilayah pantai. Pada akhirnya, pedagang Inggris menguasai Mughal. Bahadur Shah, Raja Mughal terakhir, diusir dari istana pada tahun 1858. Dengan demikian berakhirlah sejarah kekuasaan dinasti Mughal di daerah India, di daratan India. Faktor-faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal itu mundur ialah terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan. Dan terakhir, semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan materi kami dari kelompok 4. Semoga dari apa yang kita bahas, apa yang kita peroleh dari sini menjadi barokah nantinya di kemudian hari. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.